Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisik Pelancaran, kembali hadir podcast Bisik Pelancaran, suara dari desa untuk semua. Bareng aku Adel yang kali ini akan nemenin kalian di episode spesial. Kenapa hari ini bisa dikatakan sebagai episode spesial? Karena kita bukan hanya kedatangan satu bintang tamu saja, melainkan sekaligus dua, yaitu ada mas-mas nih dari perwakilan KKN UNS atau Universitas 11 Maret Surakarta dan juga perwakilan KKN Unisri atau Universitas Selamat Riyadi. Untuk itu kita bakal langsung ngobrol-ngobrol kepada mas-mas ketua nih. Yuk kita sapa mas-mas ini. Halo semuanya, namaku Muhammad Fakih Hawarismi. Bisa dipanggil Fakih. Aku itu dari Universitas 11 Maret Surakarta. Terus aku juga kuliahnya itu di jurusan informatika atau IT. Jadi kalau misal teman-teman nih, kalau ada yang Instagramnya kehack atau Facebooknya kehack, bisa nih kontak ke saya gitu. Terus untuk asalku itu dari Kartosuro ya. Jadi cuma 30 menit aja sih dari sini gitu. Kurang lebih itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Oke, kalau boleh tahu di dalam kelompok KKN ini role-nya Mas Fakih sebagai apa, Mas? Kebetulan di sini tuh saya diamanahi sebagai ketua atau koordinator kelompok di KKN UNS tahun 2025 ini. Kemudian saya di sini itu membawahi untuk sebagai ketua 10 orang ya. Oh, jadi kelompoknya 10 orang? Iya, 10 orang gitu. 10 orang yang terdiri dari 5 cewek dan 5 cowok gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih di Desa Pelancaran ini poskonya di mana, Mas? Kalau saya sih di ini Dukuh Banciran RW 5 itu. Dukuh Pelancaran? Iya, di Banciran itu. Berarti kalau rumahnya Kartosuro kan deket nih, Mas, cuma 30 menit. Sering pulang nggak? Sering pulang? Paling baru 3 kali sih. 3 kali? Baru 3 kali. Kapan aja tuh, Mas? Yang pertama sih waktu itu ngurus magang ya itu ya. Ngurus magang, terus yang kedua itu ngurus magang juga. Yang ketiga itu baru ya pulang ke rumah gitu ya, ngambil barang lah gitulah ya gampangnya. Berarti banyak kan urusan kampus ya? Iya gitu, betul sekali. Oke. Nah terus aku kepo nih Mas, gimana waktu pertama kali tahu dapat lokasi KKN UNS-nya di Desa Pelancaran? Soalnya kan kalau nggak salah ya KKN UNS ini kemitraan ya. Jadi ya, betul. Mas Fakih sama teman-teman yang ngajuin Desa Pelancaran ini buat jadi tempat KKN. Nah itu apakah ada alasan tertentu Mas? Sebenarnya sih alasan tertentu sih enggak ya, cuma karena kebetulan itu dulu dosen pembimbing lapangannya kita itu pernah pengabdian masyarakat di sini, jadi ya dosennya itu menyarankan untuk dilakukan KKN di sini dan kebetulan alhamdulillahnya desanya itu sudah bilang maju gitulah ya dan dekat dengan kota, jadi apa-apa itu gampang sih gitu sih. Tuh. Mungkin Mas Felix bisa perkenalan dulu bergantian. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Felix Alaskano, bisa dipanggil Felix. Aku dari Universitas Selamat Riyadi atau bisa disebut Unisri. Untuk itu di sini aku prodi ilmu komunikasi, yang dimana ilmu komunikasi ini mungkin nanti bisa belajar sedikit tentang public speaking ya, tapi di sini juga aku masih belajar. Jadi tidak hanya penimba ilmu sedikit lah, tetap masih belajar semuanya, kurang lebih seperti itu sih. BTW aku juga ilmu komunikasi, jadi kita sama ya. Terus ketua juga Mas berarti? Ya di sini dipilih jadi ketua ini. Oke, kalau anggotanya kan Mas Fakih 10 orang nih, kalau dari Unisri berapa? Kalau dari Unisri ini 12 orang. Oh cukup banyak ya? Iya cukup banyak. Cewek berapa, cowok berapa Mas? Untuk cewek 7, untuk cowok 5 ini. Oh. Ya. Kalau untuk poskonya sendiri ini di Dukuh mana? Nah kalau untuk poskoku ini di Dukuh Dranggon, kebetulan deket sama kelurahan sini. Oh ya. gitu, tapi Pelancaran sama Dranggon nggak jauh kan ya? Deket-deketan kan ya? Ya deket-deketan. Sering ketemu nggak Mas? Kalau di jalan gitu baru beli apa? Mas Fakih nih, sering nggak? Malah enggak pernah ya, belum pernah ketemu. Iya kalau kita kan kayaknya belum pernah sih. Cuma kalau yang lain tuh kayaknya mungkin kalau yang lain mungkin ada yang tawa mungkin gitu ya. Paling di Indomaret sih ketemunya itu sih. Indomaret ya. Oh ya, waktu itu juga pernah ketemu sama salah satu anggota gitu di Indomaret. Terus kalau gitu tetap nyapa kan ya Mas? Nyapa. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mas, dari Mas Felix sendiri sama teman-teman yang lain, gimana perasaannya waktu pertama kali tahu kalau bakal KKN di Desa Pelancaran ini? Jujur itu juga gimana ya, dibilang kaget juga enggak ya, karena kan yang pasti aku juga rumahku kan Boyolali, deket juga di Klaten tau, tapi kan untuk
tempat pastinya ini kan di Blanceranya kan. Jadi waktu itu juga belum tahu. Tak kira itu Blanceranya itu masih jauh lah, maksudnya masih dekat kota. Ternyata enggak. Dan juga kan apalagi dari 12 kelompok ini kan rumahnya beda-beda. Apalagi kan ada yang dari NTT juga kan. Nah, iya ada. Nah, itu kan mesti juga belum tahu kan. Tapi ya mau nggak mau harus tetap kesini kan. Berarti paling jauh anggota kelompoknya dari NTT? NTT ya betul, dari NTT. Kalau Mas Waki, anggotanya yang paling jauh dari mana Mas? Paling jauh dari Lombok itu, Lombok NTB ya, NTB. Pemandangan yang bagus. Betul sekali. Terus gimana nih waktu abis tahu nih bakal KKN di Desa Blanceran, terus persiapannya apa aja nih? Mungkin Mas Waki dulu. Kalau itu aku sebelum dipilih jadi ketua, itu aku ya mungkin gampangannya tanya-tanya ke inilah ke kakak tingkat gitu, kayak apa sih yang kira-kiranya harus dilakuin atau KKN itu ngapain aja sih gitu, sama cari-cari informasi dari Instagram lah atau TikTok lah gitu, KKN itu ngapain sih gitu. Terus setelah dipilih jadi ketua itu kebetulan saya itu punya mas saudara dan mbak saudara ya, dan di UNS juga kuliahnya dan sudah lulus keduanya. Itu dulu itu jadi yang satu jadi ketua, yang satu dulu jadi sekretaris ya. Dan ya itu saya itu kayak konsultasi ke beliau-beliau ini. Dan berarti kebetulan udah banyak riset-riset gitu ya Mas? ya betul, dan kebetulan juga saya dikenalkan sama teman-temannya ini, mas mbak saudaraku itu 2 orang yang dulu juga kebetulan ketua KKN juga, dan ya akhirnya saya itu bisa dibilang konsultasi ke 4 orang inilah masalah KKN itu, kayak kira-kira kayak tips and triknya itu gimana sih, atau kira-kira yang hal-hal yang sebaiknya dihindari atau yang harus dilakukan itu gimana sih gitu. Jadi bisa dibilang sudah cukup matang lah gitu, karena belajar dari pengalaman mereka itu gitu. Berarti emang udah siap jadi ketua banget nih ya Mas ya? Ya mau nggak mau harus siap sih karena udah dipilih sih. Oke, kalau buat Mas Felix sendiri persiapannya gimana nih Mas? Nah, kalau aku itu juga kaget ya, karena kan waktu itu kan pembekalan cuma 2 hari kan dari kampus, pembekalan 2 hari. Waktu itu pas di hari pertama itu kita ngumpul dulu kan, kita nentuin siapa ketuanya, dan mungkin teman-teman ngasih kepercayaan ke aku ya alhamdulillah bisa dipercaya dan ikut senang juga. Dan waktu itu kan aku juga punya teman cutting ya, itu KKN di tahun lalu aku juga tanya-tanya tugas ketua itu nanti seperti apa, nanti tegasnya harus seperti apa, terus nanti koordinasi sama warga desa, koordinasi sama kelompok itu nanti gimana. Jadi tetap harus riset juga sih. Tapi teman cutting itu dia bukan di ketuanya tapi di wakil ketuanya gitu. Terus selama jadi ketua KKN nih Mas, ada nggak tantangan-tantangan tersendiri gitu dari dalam kelompoknya gitu? Apakah ada anggota yang kayak bandel banget mungkin? Kalau bandelnya sih enggak ya, kalau bandel enggak lah. Tapi kan ya kalau kita sebagai, apalagi kan aku ya sebagai ketua, mungkin bisa dibilang punya anak 11 orang kan. Itu nanti juga harus mungkin ya sedikit ngasih tahu, walaupun kita masih muda-muda tapi kan ya setidaknya kita memberitahu gimana sih caranya koordinasi sama orang-orang desa itu nanti gimana, terus kita juga nanti pasti ada evaluasi gitu sih. Kalau Mas Waki sendiri gimana Mas, tantangannya ngurus berapa? 9 orang ya berarti ya? Kalau tantangannya sih mungkin gimana caranya itu teman-teman itu bisa berbaur ke warga gitu ya, dan bagaimana cara menjaga hubungan antar anggota itu bisa selalu harmonis dan nggak ada konflik yang bikin istilahnya pecah gitu ya. Ya, tapi karena mungkin ada 1-2 hal yang mungkin bisa dibilang masalah yang agak rumit. Nah itu yang mungkin butuh pemecahannya itu yang agak rumit juga itu. Jadi ya saya harus selalu bisa dibilang sebagai ketua juga gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut gitu loh. Jadi selalu terus berusaha gitu ya. Kalau boleh tahu ini 2 kelompok KKN UNS sama Unisri ini apakah datangnya dan pulangnya itu bareng atau gimana Mas? Datang ke sini tanggal berapa Mas Fakih? Oh, kalau dari UNS itu aku tanggal 8 Juli ya itu, 8 Juli kalau iya 8 Juli sampai tanggal 21 Agustus. Bentar lagi ya berarti. Bentar lagi ini minggu depan nih udah. Hamin 7 ini, bentar lagi pulang ini. Kalau Mas Eli? Nah, kalau dari KKN UNS ini waktu itu kita penerjunan tanggal 17, nanti kita akhir KKN itu di tanggal 26 Agustus. Berarti selangnya sekitar seminggu ya? Iya, jauh banget ya. Kalau totalnya berapa hari KKN Mas? Kalau di tempatku ini 40 hari. 40 hari. Mas Waki?
45 hari itu. 45. 45 hari ya. Selang 5 hari ya. Selang 5 hari. Nah, ini kan udah hampir 40 hari ya berarti ya Mas Fakih. Betul, betul. Nah, itu proker apa yang menurut Mas Fakih ini di KKN UNS yang paling seru gitu, yang paling kayak berkesan gitu? Mungkin bisa menghabiskan banyak waktu atau banyak tenaga mungkin atau banyak uang malah. Yang paling seru dan paling capek itu mungkin proker lomba TPA ya. Lomba TPA itu yang kebetulan kan tingkatnya satu desa dan itu butuh banyak orang, butuh banyak tenaga, butuh bisa dibilang mengurus banyak orang gitulah kamunya. Dan kebetulan juga panitianya kan dari kita semua dan itu berpacu dengan waktu juga dalam artian kayak di satu sisi setiap anggota kelompok itu kan ada proker sendiri. Nah, tapi di situ ada proker yang besar juga. Jadi kayak bagaimana cara manajemen waktunya itu yang mungkin jadi tantangan juga sih itu. Tapi yang menurutku paling seru dan menantang ya itu TPA lomba TPA se-Desa Belanceran itu. Karena pesertanya banyak dan iya, lucu-lucu betul, ya. betul sekali. Kalau dari Mas Felix, kegiatan yang paling seru apa Mas? Kegiatan paling seru ya sebenarnya kalau kegiatan paling seru dibilang seru ya tetap seru karena kan kita itu anggota 12 orang pasti punya proker sendiri-sendiri, punya kesibukan sendiri-sendiri yang dimana kita itu pasti nanti saling membantu di setiap proker. Misalnya nanti di proker temanku siapa gitu nanti ya pasti nanti ditanya kira-kira nanti butuh beberapa orang buat nemenin. Nah contoh waktu itu kayak di SD, waktu di SD atau di TK itu dari teman itu membutuhkan 3-4 orang karena kan yang di SD ini masih kelas 1, yang penting kan kelas 1 kan mungkin masih banyak labilnya ya masih banyak labil, masih rame, mungkin jadi atur ada yang bisa ada yang enggak. Nah itu nanti kita ngerangkul membantu gitu sih. Kalau kita di SD ini proker apa Mas? Ini tentang sih, kalau proker SD ini nggak berat sebenarnya. Proker SD ini tentang kerajinan, membuat celengan ya. Oke, ini kan udah di-spill tipis-tipis nih salah satu proker yang menurut Mas-mas ketua ini paling seru. Kemudian kalau untuk proker utamanya nih Mas, ada apa aja kalau dari UNS? Kalau dari UNS itu kurang lebih ada 6 ya proker utama itu. 6 proker utama itu, yang pertama itu ada pelatihan digital tools bagi kader-kader posyandu di Desa Belanceran. Di sini banget posyandu ya Mas ya? Iya itu dan ada posyandu remaja, lansia, balita, posyandu jiwa, ada semuanya lengkap guys di sini. Iya lengkap banget di sini. Terus ada proker ini sosialisasi keamanan digital. Jadi kayak bagaimana kita memberitahu ibu-ibu terutama ya, kayak biar gak ketipu di belanja online lah atau dari TikTok lah atau dari SMS gitu kan, biasanya ada kan SMS selamat Anda mendapatkan uang segini. Nah kebetulan kan kalau nggak salah di situ pernah ada kejadian kayak gitu ya, ketipu itu, jadi malah uangnya itu sampai ya bisa dibilang hangus puluhan juta gitu ya. Ini ya yang sering di video call Mbak Im Wong. Betul ya Mas ya? Iya betul, itu salah satunya. Oke, terus ada sosialisasi digital parenting. Ini kayak bagaimana itu cara memonitoring dan mengawasi anak itu supaya penggunaan gadgetnya itu terkontrol gitu. Jadi tahu ini orang tua nih kayak, oh anak ini kalau pakai gadget itu ngapain aja atau buka apa aja. Jadi bisa dibilang untuk menghindarkan anak-anak dari hal-hal yang berbau dewasa gitu, kayak pornografi atau judi online dan seterusnya. Terus ada proker rebranding, pembuatan identitas visual untuk handicraft. Kan kebetulan di sini ada ini ya, KMB itu ya, kumpulan pengrajin ya, betul itu ya. Itu kan kira-kira itu saya setelah riset itu kayaknya butuh untuk rebranding seperti banner, logo gitu ya, untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional ya kan, butuh branding yang bagus gitu kan ya. Tuh, terus yang terakhir itu ada yang apa namanya, kemudian itu ada pelatihan pemrograman untuk anak-anak pakai Scratch. Jadi ini anak-anaknya itu ini diajarin untuk bikin game sederhana gitu dan berbasis logika gitu. Jadi bukan pakai bahasa pemrogramannya tapi logika pemrogramannya gitu. Terus yang terakhir itu ada pembuatan alat peraga edukasi untuk anak-anak TK PAUD di sini, kan kebetulan deket ya TK PAUD ya. Itu ya tujuannya untuk ini sih, memberdayakan UMKM di Desa Belanceran dan apa namanya, hasilnya itu, produknya itu nanti bisa bermanfaat di TK PAUD-nya itu. Itu sih program utamanya. Berarti proker-prokernya yang diajukan dan juga dilaksanakan ini sangat berdampak sesuai namanya
kampus berdampak ya ini Mas? Iya, betul KKN-nya. sekali. Oke. Kalau buat dari Unisri Mas, prokernya utamanya gimana Mas? Nah, kalau dari proker Unis ini, prokernya itu nggak banyak, cuma ada dua, yaitu yang pertama itu pembuatan papan monografis, yang kedua itu pembuatan audiovisual, tapi untuk audionya nanti lagu Mars PKK, untuk visualnya nanti di Belancerannya. Berarti nge-shoot seluruh desa gitu? Iya, Mas? betul. Oke. Kalau ada kalau untuk pembuatan video dan juga satunya tadi apa Mas? Pembuatan papan monografis, ya. Itu ada kesulitannya nggak Mas? Ini mungkin yang sedang pusing ini pembuatan papan monografis. Karena pembuatan papan monografis ini kan kita harus menampilkan data-data masyarakat kan, nanti kayak jumlah anak berapa, jumlah anak perempuan, jumlah anak laki-laki, terus nanti luas wilayahnya berapa. Nah itu nanti kita harus isi satu-satu pakai spidol itu mungkin. Aduh, datanya itu banyak sekali itu. Baik banget. 7 dukuh ya di Belanceran ini? Iya, betul. Sangat mantap. Semangat. Kemudian kalau untuk cerita-cerita lucu nih, mungkin ada nggak dari mungkin persiapan KKN sampai pelaksanaan proker-proker ini, ada momen-momen lucu gitu nggak Mas? Mas Oki dulu mungkin. Momen lucu sih waktu ini sih, kan kita kan waktu awal-awal kita di sini kan harus sowan itu ya, sowan ke RW gitu kan. Nah kebetulan waktu itu habis maghrib ada janjian untuk sowan ke Pak RW Jatiwiro. Nah itu sama bapaknya itu nggak dikasih Sherlocknya gitu atau lokasinya. Ya udahlah, jadi kita ini satu kelompok muter-muter gitu dengan modal kayak tanya-tanya ke warga gitulah yang ada di situ. Nah terus waktu di gang sebelah kantor desa itu ngepasin di situ tuh ada ini bapak-bapak itu baru jalan gitulah, terus inilah sama temanku ditanyain, kan berhenti semua ya itu tanyain kayak, Pak itu alamat rumahnya Pak RW Jatiwiro di mana ya gitu. Terus pas aku lihat dari jauh itu, ini kok kayak agak aneh gitu kan, kok kayak agak gimana gitu kan. Terus sama bapaknya itu cuma gini nunjuk-nunjuk doang gitu, kayak sana-sana gitu loh. Tapi gak ngomong apa-apa. Nggak mikirku sih, paling bapaknya tunarungu atau tunawicara gitu kan. Makanya cuma nunjuk-nunjuk doang. Ya udahlah, temanku itu juga cuma gini doang gitu, gak tahu di mana gitu kan. Ya habis itu bapaknya pergi, terus ada ibu-ibu keluar dari rumah itu, liatin kita tanya ke bapaknya itu kan. Terus dikasih tahu, ditanyain, Mas, habis ngapain Mas itu? Oh ini Bu, tanya alamat rumahnya Pak RW Jatiwiro. Terus sama ibu-ibunya itu ketawa, kayak, Mas itu loh, tadi kamu tanya sama orang gila gitu. Sama tanya orang gila, jadi ya udah itu ngakak semua dan dilihat banyak orang itu kan, kebetulan ada sekitar mungkin 6-7 warga itu yang keluar lihat aku sama teman-teman tanya ke bapaknya itu loh. Kayak mungkin warganya dan mati kayak, iki cah kakak ini ngopo kok takut neng wong edan ngono. Ya itu sih menurutku bakal jadi cerita lucu sih itu sih kalau. Tapi arah yang ditunjukin tuh bener atau enggak Mas? Bener itu. Bener itu. Anaknya bener. Berarti bapaknya sedikit tahu ya, masih ada waras-warasnya. Kalau dari Unis nih, momen lucu gimana Mas? Kalau ya mungkin hampir sama kayak tempat Mas Wage, tapi kalau tempatku waktu itu kan juga sama, sowan-sowan ke tempat Pak RW kan. Nah, waktu itu nyari tempat rumah Pak RW yang Gemamul itu kan. Nah kita tuh udah sore kan, waktu itu sore muter-muter WA-an sama Pak RW-nya, ternyata Pak RW itu nggak bisa Sherlock. Nah kita itu muter-muter dari pokoknya muter-muter ke sawah kemana itu harus putar-putar lagi tuh. Tanya ke orang ke sana salah, tanya ke orang ke sana juga salah. Pasti teman-teman juga agak kesel karena udah sore juga kan waktu itu. Akhirnya waktu itu ketemu juga. Ternyata rumahnya Pak RW Gemapol itu udah kita lewatin ternyata. Oh, berarti udah lewat. Ternyata di situ rumahnya. Iya, betul. Oh ya, BTW aku ini mahasiswa UNS juga, KKN jadi sekelompok sama Mas Fakih. Aku punya cerita lucu juga waktu itu di RT Petung ya? RW Petung, iya betul RW Petung. Coba Mas Fakih bisa diceritakan? Kenapa itu? Pengalaman pap bapaknya itu. Waduh, kan kebetulan ini ya, waktu itu mau sowan ke RW Petung itu. Terus kebetulan yang nanyain lewat WA itu mbaknya ini. Betul. Kayak intinya gampangnya, Pak minta Sherlocknya gitulah. Terus sama bapaknya itu malah dikirimin foto gambar mobilnya. Belum bangnya ini. Belum lah. Terus si mbaknya ini kan kayak lebih detail lagi kan. Nah itu sama bapaknya malah dikirimin foto bapaknya pap gitu kayak jadi bapaknya ngepap gini.
Oh, mungkin biar langsung ke orangnya. Iya gitu. Biar langsung tahu mungkin orangnya. Aku kan minta pap rumahnya ya. Yeah. Bapaknya dengan pedenya begini. Jadi satu ini loh, rumahnya yang mana? Ternyata bapaknya memfotokan pagar rumahnya, terus mobilnya, sama muka bapaknya. Itu mencari dengan tertawa, terbahak-bahak. Iya, bukannya Sherlock Watson malah ngirim pap itu. Betul. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga. Berharga. Baru kali itu minta Sherlock dikasih pap. Dikasih pap foto. Betul-betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, ini kan sama-sama KKN di Desa Belanceran. Dari UNS dan juga Unisri, apakah ada kolaborasi gitu? Dari Mas Fakih? Kolaborasi sih mungkin ini ya yang apa namanya KMB itu. Jadi kan gampangnya kolaborasinya itu kayak mungkin gini kasarnya kayak yang UNS nanti ngerjain ngurus yang 4 pengrajin, nanti yang UNS nanti ngurusin yang 3 pengrajin sisanya. Jadi biar kebagi gitu loh, nggak saling tubrukan gitu ya. Mungkin itu sih salah satunya itu. Oke. Berarti Mas Felix setuju ya? Setuju, ada. Setuju. Terus selama hampir 40 hari ya di sini, itu ada nggak tantangan terbesar yang dirasakan dari Mas Fakih maupun Mas Felix? Mungkin Mas Felix dulu bisa bercerita. Nah, mungkin kalau tantangan pasti ada ya, apalagi kan kita 40 hari di sini juga kan. Kalau tantangan terbesar dari KKN selama 40 hari ini, kalau dari aku ya, itu masalah ini manajemen waktu dan koordinasi. Karena yang dimana ini kan kita 12 orang punya proker sendiri-sendiri, sibuk sendiri, mungkin dari setiap anggota kan punya proker yang dimana proker ini mungkin ada yang udah menjalankan, ada yang belum, dan mungkin juga ada yang masih membuat materi buat nanti kedepannya mau gimana, dan juga kan kita harus juga mengejar deadline agar tepat waktu juga kan gitu sih. Kalau dari Mas Fakih? Untuk apa tadi tantangannya ya? Iya, tantangan. Mungkin tantangannya kurang lebih sama sih yang seperti yang dibilang Mas Falik, cuma mungkin tambahannya itu karena khususnya tempat posko kita Dukuh Belanceran itu kan full banget kegiatan itu. Jadi kayak mungkin 1 minggu itu ada 4-5 kali pengajian gitu ya. Wow. Dan TPA itu ngajarin itu seharusnya itu kan full seminggu gitu ya. Cuma kan karena kita negosiasi dan diskusi itu akhirnya kita ambil 3 hari doang. Nah, tantangannya itu sih kayak bagaimana manajemen waktu, kayak mana waktu khusus untuk ngerjain proker, mana khusus untuk mengikuti acara-acara di desa ya. Karena banyaknya kegiatan di desa, di RW itu, mungkin itu tantangannya sih, kayak bagaimana biar tetap proker itu bisa lancar jalan gitu loh. Dan di satu sisi biar tetap bisa menjalankan atau ikut kegiatan RW itu. Jadi biar istilahnya balance itu ya mungkin agak susah gitu ya. Mungkin tantangannya di situ sih. Berarti kuncinya manajemen waktu ya? Betul banget. Terus kan ini kan pasti kan selama hampir 40 hari di sini tuh bertemu dengan banyak orang ya. Terus apakah ada skill baru yang dipelajari gitu Mas? Kalau aku dari aku sendiri sih mungkin skill basa-basi ya. Skill basa-basi? Iya betul, terutama ke ini sih orang tua yang sepuh-sepuh. Ya karena di sini kan banyak kan udah yang sepuh-sepuh ya di sini tuh, dan itu salah satu skill yang aku dapatkan di sini. Kan kalau aku kan biasanya paling ngobrol sama temen atau yang umurnya di bawahku atau mungkin ya bapak-bapak biasa lah. Tapi kalau ini tuh sama orang-orang yang sepuh-sepuh, mbah-mbah gitu, itu yang menurutku skill baru sih yang aku dapatkan sih. Kalau dari Mas Felix? Kalau dari aku setuju sama Mas Fakih. Itu tentang bahasa basi ya, karena kan kita di sini yang pasti kita tamu kan di sini, apalagi kita mahasiswa, ini kita KKN di Desa Belancerannya, kita gimana cara kita basa-basi dengan baik, komunikasi dengan baik warga sekitar, dan paling penting sih sama yang sepuh-sepuh ya. Nah, itu sih yang paling penting. Oke, berarti kalau dari Mas ketua ini skill barunya yeping sama sesepuh ya. Kalau aku yang tak rasain itu malah sama anak-anak kecil. Oh, anak kecil. Soalnya aku kan tinggal di perumahan. Jadi anak-anak kecil tuh ya udah sekolah, tidur, udah di dalam. Jadi aku sangat jarang ketemu sama anak kecil. Maka dari itu aku kalau sebelum KKN ini kalau ketemu sama anak kecil tuh ya udah cuman diem dan aku nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, sedangkan di sini dari kita hari pertama itu udah disambut sama bocil-bocil. Udah poskonya udah dipenuhin sama bocil-bocil nih. Terus lama-lama jadi tahu gimana caranya ngobrol sama bocil, terus gimana cara ngajak mainnya biar seru-seru.
Terus menurut Mas Fakih sama Mas Felix mungkin ada nggak rekomendasi makanan-makanan nih yang ada di Belanceran ini? Kalau aku sendiri mungkin ini sih pokoknya kalau pagi-pagi itu di Belanceran itu coba ke bubur U-City namanya. U-City. U-City betul. Itu bubur itu cuma bubur letok tumpang itu cuma 2.000. Terus nasi gudangan itu plus tumpang itu 3.000 dan porsinya itu banyak banget itu. Jadi menurutku worth it banget sih itu. Oh, itu tempatnya di mana itu, Mas? Malah enggak tahu aku. Oh, ini kan ada ini ya, Mas. Rumahnya Pak RW 5 itu. Yang di punya aku itu. Iya. Kan ada lurus dikit ada kayak jalan ke kanan gitulah, gang ke kanan. Nah, itu tinggal masuk lurus, mentok pokoknya kiri jalan ada rumah gitulah. Berarti agak di pojok ya? Iya, pojok. Dan itu pun mungkin jam 6:30 udah habis itu, Mas. Jadi kalau mau ke situ ya? Iya, betul, harus pagi-pagi banget. Habis subuh mungkin iya, ya? Betul. Worth it banget sih, Mas. 3.000 porsi kuli itu, Mas. Habis sholat subuh langsung cus. Iya, nyarap. betul, nyarap. Oke. Kalau dari Mas Felix sendiri mungkin ada rekomendasi makanan atau jajanan mungkin? Aduh, kalau dari aku ya jujur untuk kuliner, jajanan ataupun makanan dari aku malah belum tahu ya. Malah gimana ya? Mungkin kalau untuk sarapan, makan siang apa makan sore gitu ya kita cari makan itu sendiri-sendirilah nanti ya gitu. Entah itu sate apapun itu. Jadi malah kayak belum tahu. Maksudnya yang apa ya? Yang kental di sini tuh apa gitu mah belum tahu ini. Jadi kalau untuk masakan sehari-hari nih beli atau masak sendiri, Mas? Beli. Oh, beli. Beli ya, beli. Dari UNS? Sama sih, beli sih. Beli, cuman iya, masak betul. nasi sendiri ya? Iya, itu kadang-kadang kayak gitu. Bawa beras sendiri. Bawa beras sendiri. Terus tadi kan udah bahas makanan nih, sekarang kita beralih ke budaya. Mungkin Mas Fakih ada cerita sendiri tentang budaya yang unik mungkin, atau Mas Fakih baru tahu, oh ternyata ada loh kayak begini, baru berjumpa di KKN Belanceran ini? Mungkin kalau budaya mungkin yang saya sedikit kaget itu ini ya, jadi di desa itu kayak heterogen banget, kayak apa-apa ada. Jadi di satu dukuh itu kayak religius banget, mungkin satu dukuh itu yang kayak mungkin Jawanya kental banget. Salah satunya yang di Wates itu ya. Kan ya itu saya jujur aja kaget juga, oh masih ada ya yang kayak desa dan cukup maju di pinggir kota, tapi masih kayak melestarikan budaya setempat itu masih istilahnya rutin gitu loh. Jadi agenda tahunan rutin dan acaranya itu diselenggarakan dengan bisa dibilang gitu ya? Iya sakral gitu. Jadi ada kirap wayang itu, terus nanti kalau sudah dikirap nanti dicuci pakai air sumur suci kayak, terus ada tempat kayak sesajennya, jadi kayak Jawanya kental banget itu. Itu menurutku masih kayak wah gitu, masih ada ya gitu desa yang dekat dengan kota tapi masih kental adatnya gitu. Berarti sumurnya emang sumur tua gitu ya, Mas? Iya, dan sakral gitu katanya gitu. Katanya gitu sih. Kalau dari Mas Felix, apakah sudah berjumpa dengan budaya-budaya di Belanceran ini yang unik? Gini, mungkin kalau untuk aku ya, kalau kan penerjunan tanggal 17. Yeah. Nah, mungkin itu belum pernah ya ngerasain namanya ikut kirap wayang, karena kita mungkin bisa dibilang telat ya mungkin ya. Mungkin dari UNS mungkin pernah ikuti kirap wayang pernah, Iya. Mas? Pernah, malah pernah. Ini kita malah aku dari Unis ini malah belum pernah. Dan waktu itu juga dari temanku yang di KKN di Belanceran juga itu juga ada acara apeman. Nah itu malah ya aku baru lihat pertama itu malah Di Jatinom? ya di Jatinom. Ya di Jatinom. Yang Komiu ya? Ya betul. Sebar apem. Ramai banget itu. Ya betul. Dan yang paling apa ya bisa dibilang mungkin cukup agak kaget itu ya ternyata memang di Belanceran ini untuk masalah religius itu memang sangat sangat erat lah di masyarakat itu. Terus dari Mas Fakih atau Mas Felix, ada nggak kebiasaan unik dari warga desa Belanceran gitu yang dirasakan? Mungkin dari Mas Fakih? Kalau aku sendiri sih mungkin simpelnya gini sih, kayak kumpul gak kumpul yang penting makan. Jadi kayak setiap ada acara apapun itu, walaupun acara kecil kayak makan, ada makan snack gitu. Pengajian pun selalu dapat makan snack itu, kayak menurutku kaget gitu sih, kayak masih ada yang kayak dikit-dikit makan gitu ya. Itu menurutku iya itu berarti apa makan. Jadi kalau di sini niatnya mau diet itu kayak aduh kayaknya nggak bisa itu. Cerita Mas Fakih. Ya ada malah melar ini. Mas Fakih diet kayak ini, Mas? Waduh, kayak gagal sih kalau di sini sih. Kalau untuk Mas Felix sendiri, Mas? Apa ya nek dari aku sih mungkin ini ya di dekat posko perempuan dari kelompokku ini itu kan ada pembuatan balai pertemuan kan. Nah ternyata di situ itu setiap
berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali itu digotong royongkan sama masyarakat. Jadi itu malah seringnya itu dibangun sama masyarakat gitu sih, paling itu sih kalau dari aku ya. Gitu. Berarti ini tadi sempat dengar posko cewek, berarti itu poskonya dipisah ya Mas? Dipisah, betul dipisah. Dipisah. Tapi jaraknya berdekatan? Deket, nggak sampai 100 meter gitu. Oh dan Mas Fakih, poskonya bisa juga ya? Bisa juga dan deket banget sih, hitungannya deket banget sih. Terus lebih sering di posko cewek atau posko cowok nih? Misal kumpul-kumpul, makan, atau mungkin bahas-bahas proker gitu? Kalau dari UNS sih lebih sering di posko cewek ya, karena luas banget itunya tempatnya dan bisa dibilang proper lah kalau mau buat diskusi lama gitu. Ya, kalau dari UNS Mas? Sama, kalau dari tempatku ini memang kalau misalnya ada rapat ataupun mau mengerjakan proker bareng itu pasti tetap di poskonya cewek, karena posko cewek itu kan setiap tempat itu juga lebar kan ya, gitu. Terus ada wifi-nya nggak nih Mas? Wah, alhamdulillah ada nih. Alhamdulillah. Tapi hanya di posko ceweknya. Oh, gitu, iya, satu posko aja. Mas Fakih ini gimana nih Mas? Oh aduh, kayaknya nggak ada wifi dan sinyalnya itu kayak jelek banget di sana itu. Jadi kalau mau apa-apa di sini sih, malah ke lab sih. Iya, ngungsi ke lab sih kalau misal mau download atau nyimpen foto di Google Drive kan butuh internet yang kenceng ya. Ya mau nggak mau harus ke lab sih gitu. Jadi aduh, sinyal itu sana sulit itu. Oke, ini kan berarti udah berbaur sama warga ya Mas ya. Terus ada nggak satu interaksi yang berkesan gitu bagi Mas Fakih sama teman-teman KKN mungkin? Mungkin kalau aku sendiri sih waktu rewang ya, kan kebetulan di tempat dukuh posko kami kan ada pengajian rutin tiap Jumat malam itu, dan biasanya itu paginya itu sampai siang itu ada rewang gitu sih. Jadi kan ada dapur musola ya itu ya, jadi kayak ya rewang dengan ibu-ibu. Jadi menurutku paling berkesan ya itu interaksi dengan warga itu. Jadi kayak sambil bikin makanan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil cerita ngalor ngidul gitu, dan bisa dibilang sebagai salah satu cara untuk mempererat hubungan ke warga gitulah. PDKT. Iya, PDKT ke warga gitu. Itu menurutku yang paling dapat feel-nya gitu sih. Dan pasti dapat bonus makan kan Mas? Betul banget, itu pasti dapat makanan. Udah, info perutnya udah pasti terpenuhi. Kalau Betul. untuk Mas Felix gimana Mas? Nah, kalau dari aku ini sih paling berkesan sama masyarakat itu ini di depan poskonya cewek namanya Bu Riris ini. Ya, nah Bu Riris ini awal kita datang ke sini itu malah udah disambut dengan baik lah. Dia senang karena nanti kan banyak teman juga, bagian punya cucu masih kecil juga, dan waktu itu juga pernah dikasih pisang, dikasih buah-buahan gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan sih. Benar. Aku juga setuju gitu sama Mas Felix dan juga Mas Fakih, karena warga di sini tuh benar-benar kayak mengayomi, terus sering banget berbagi makanan ya Mas ya. Betul banget itu. Sering dimasakin. Kemarin dimasakin rendang. Terima kasih Bu Lilis. Enak banget. Enak banget tuh. Kemudian tadi kan udah sharing-sharing nih Mas tentang pengalaman-pengalaman, juga cerita-ceritanya, sampai tadi ada yang tanya alamat ke orang gila juga. Terus kita masuk ke sesi-sesi terakhir. Gimana nih harapan dari Mas-Mas Ketua untuk Desa Belanceran ke depannya? Mungkin Mas Felix dulu. Aduh. Dari aku ya, yang pasti sih untuk pertama harapan ya, yang pasti semoga Belanceran ini tetap semakin maju lagi ya. Mungkin ya yang pasti kita juga ucapkan terima kasih telah menerima kita dari mahasiswa-mahasiswa KKN, dan juga terima kasih juga atas untuk kolaborasi antara bisnis UMKM dan mungkin ilmu yang sedikit kita miliki dari kampus ini kan kita bawakan ke UMKM. Nah itu sih pokoknya nanti untuk UMKM di daerah Belanceran ini semoga semakin maju sih itu. Kalau dari Mas Fakih gimana Mas? Harapannya sih kalau saya memandang itu di desa itu kayak sudah komplit gitu ya, apa-apa ada. Dari segi SDA atau SDM itu sudah ada. Jadi harapan saya semoga kedepannya itu Desa Belanceran menjadi desa percontohan. Jadi sebagai mungkin ada desa lain yang belajar dari ke Desa Belanceran gitu. Dan semoga semakin bisa dibilang namanya itu bisa sampai ke ranah nasional. Jadi mungkin desa-desa dari luar Pulau Jawa itu bisa aja belajar ke Desa Belanceran. Moga-moga seperti itu. Tapi emang Desa Belanceran ini termasuk desa yang maju ya, karena
udah ada lab komputer sendiri dan komputernya banyak, bisa dibuat sosialisasi, praktek juga bisa ya Mas ya? Betul banget, betul banget. Oke. Terus kalau untuk pesan untuk mahasiswa-mahasiswa KKN yang mungkin bakal tahun depan nih pengen banget buat KKN di Belanjaran, mungkin ada pesan-pesan Mas Fakih? Mungkin kalau pesan itu mungkin simpelnya gini ya, bagi mahasiswa KKN tahun depan mungkin atau adik tingkat saya, selama KKN mungkin tolong turunkan ego dan jangan mudah mengeluh. Dan kalau semisal dari teman-teman sekalian itu nanti agak overthinking gitu dengan ke KKN, misal aduh aku takut kalau KKN nanti gini atau takut gak bisa bersosialisasi. Nah itu tuh aku ada sebuah prinsip gitu ya, atau dari sebuah kalimat yang kurang lebih gini, orang-orang yang berjuang di arena dengan gagah dan berani, yang wajahnya tercoreng dengan debu, keringat dan darah, walaupun dia gagal, tapi dia gagal dengan keberanian. Berbeda dengan orang-orang yang dingin dan penakut, yang tidak berusaha atau tidak berjuang gitu. Jadi itu yang membedakan antara orang yang gagal tapi sudah berusaha dengan orang-orang yang takut untuk berusaha dan akhirnya tidak ngapa-ngapain. Mungkin itu sih pesan saya sih. Sangat puitis ya teman-teman. Suka membaca buku ya Mas ya? Betul banget. Jelas banget nih kata-katanya. Terus kalau dari Mas Felix pesannya Mas? Aduh, dari aku ya, sebenarnya dari aku sih memberi pesan itu sebenarnya agak takut ya. Tapi yang pasti sih nanti buat ada di tingkatku nanti pas mungkin ya kalian akan melaksanakan kayak di sini, pokoknya kalian tetap semangat aja, nggak usah takut sama yang namanya KKN, karena kan kita di sini yang paling penting ini sih, yang paling penting itu kita ini di sini berkelompok yang tadinya tidak kenal saling mengenal, yang harus merangkul kebersamaan itu yang pasti sih. Pokoknya apa ya, nggak usah takut lah, nggak usah takut, justru malah ini tantangan buat kita gimana sih cara mengatur dalam sebuah anggota juga, terutama ketua juga kan. Wah, ketua itu ya tugasnya tidak hanya menyuruh ya, tapi juga tugasnya tetap butuh bantuan juga dari anggota sih, itu sih mungkin dari aku. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Mas. Tadi kan udah dikasih sama Bu Lilis, terus tadi depan poskonya siapa Mas namanya? Bu Lilis kalau nggak salah, Bu Lilis. Oke, hampir sama ya Bersama. namanya. Terus gimana nih pesan-pesan untuk warga Belanjaran yang mungkin menonton, mendengarkan episode kali ini? Bisa dikasih pesan? Mungkin dari saya sendiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Desa Belanjaran dan mohon maaf apabila selama kegiatan KKN kami itu masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dan jauh dari ekspektasi warga Desa Belanjaran. Dan semoga semua kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat itu dapat menjadi sebuah refleksi ke depan baik bagi mahasiswa KKN maupun bagi warga Desa Belanjaran. Dan saya berharap dari refleksi tersebut itu ketika ada mahasiswa KKN yang datang nantinya di sini bisa sebagai istilahnya acuan gitu ya. Jadi warga desa itu bisa memberikan arahan, jadi masukan atau nasihat ke mahasiswa KKN itu supaya tidak jatuh ke kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat sebelumnya ini. Gitu sih. Dari Mas Felix mungkin pesannya kepada warga Desa Belanjaran? Kalau dari aku yang pasti ya sama, tetap aku ucapkan terima kasih untuk Desa Belanjaran ini, karena apa ya, kita dari mahasiswa KKN ini entah dari Unisri maupun dari UNS kita telah diterima dengan baik, dengan hati terbuka, dengan senyuman lebar terutama bagi masyarakat. Dan tidak kalah penting juga ini terima kasih juga buat Dukuh Jelanggon yang telah menerima kita juga, diberi tempat tinggal nyaman. Dan juga terima kasih juga untuk Bu Riris yang walaupun kita waktu itu masih sowan-sowan, kita tetap sudah dijamu dengan baik, dijamu dengan senyuman. Pokoknya buat nanti buat Belanjaran maupun buat Dukuh Jelanggon semoga terus berkembang, terus mantap sih, paling itu sih. Oke. Nggak kerasa ya teman-teman, ternyata kita udah ada di penghujung obrolan di episode kali ini. Aku sebagai host mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Fakih dan juga Mas Felix yang udah bersedia datang dan sharing-sharing tentang cerita pengalaman KKN-nya selama di Desa Belanjaran ini. Untuk teman-teman Sobat Bisik Belanjaran, jangan lupa untuk nantikan episode-episode selanjutnya, karena kita akan kembali membawa berbagai cerita menarik dari Desa Belanjaran maupun dari warganya. Saya Adelia pamit undur diri, terima kasih, tetap saksikan
di podcast Bisik Belanjaran, suara dari desa untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.